Lanjut ke pembahasan kubus. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, inilah beberapa unsur yang terdapat dalam bangun ruang kubus. Ada sisi, kemudian bidang diagonal, kemudian ada rusuk, ada diagonal bidang, diagonal ruang, dan juga titik sudut. Nah, berdasarkan gambar di samping, diketahui bahwa kubus itu terdiri dari 6 bidang sisi yang sama besar. Jadi semuanya sama besar. Beda dengan yang balok itu yang berhadapan yang sama besar. Tapi kalau yang kubus, semua sisinya sama besar ya. Ada sisi bawah, atas, samping, kiri, kanan, dan depan, belakang. Kemudian titik sudutnya sama dengan balok ya, berjumlah ada 8, K, L, M, N, O, P, Q, dan sudut R. Kemudian rusuknya juga sama jumlahnya, 12 rusuk, tapi panjangnya semuanya sama panjang untuk rusuknya. Beda sama dengan yang balok kemarin yang sejajar yang sama panjang. Tapi kalau rusuk kubus semuanya sama panjang. Kemudian ini rusuk-rusuk yang sejajar ya, KL, MM, kemudian RV sama OP. Yang horizontal itu semuanya sejajar. Yang vertikal juga semuanya sejajar. Kemudian rusuk yang miring, LM sama KN, OR sama PQ ini adalah sejajar. Dalam matematika untuk sejajar disimbolkan garis 2 miring seperti ini. Ini simbol dari sejajar. Baik, unsur berikutnya yaitu mengenai diagonal bidang. Ada 12 diagonal bidang ya. LC, ini diagonal bidang. Kemudian PM, ini juga diagonal bidang untuk PHM. Nah, kalau dalam satu sisi aja ada 2 diagonal bidang, sedangkan ini semuanya ada 6 sisi, berarti 2 dikali 6 ada 12 bidang. Kemudian diagonal ruang juga ada 4 ya. Ada LR, kemudian MP, kemudian VK, kemudian ada OM. Ada 4 diagonal ruang. Kemudian ada 6 bidang diagonal ya. OLMR, kemudian dibalik ya. OC atau VP, MK, kemudian MMPO, kemudian dibalik KLCR, kemudian yang miring RP, LM, dan KNCO. Ada 6 bidang diagonal. Nah, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian bangun ruang kubus sebagai berikut. Kubus adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang berukuran sama, seperti itu. Selanjutnya, kubus. Untuk mencari volume pada kubus, kita mengalihkan rusuk kali rusuk kali rusuk. Rusuk kali rusuk kali rusuk atau sama dengan R pangkat 3. Untuk lebih tahu mengenai volume, perhatikan contoh soal berikut. Ya, perhatikan, ada sebuah kubus dan kubus yang panjang salah satu. Panjang rusuknya 8. Hitunglah volume. Masih ingat kan rumus volume? Ya, rusuk dikali rusuk dikali rusuk kali rusuk, atau R dikali R dikali R. Berapa tadi rusuknya? 8. Jadi 8 dikali 8 dikali 8. Gimana mencari hitungnya? Pertama, kita hitung 8 dikali 8. Ingat perkalian? 8 dikali 8 sama dengan 64. Selanjutnya kita kalikan dengan 8 lagi yang tersisa. Kali 8, 64 dikali 8, 4 kali 8 berapa? 32. Taruh 2, simpan 3. 6 kali 8, 48. 8 ditambah 3, 1. Tambah 11, di atas 4 kita timbang 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Hasil akhirnya adalah 8 dikali 8 dikali 8 sama dengan 512 cm. Demikian tentang kubus. Selamat mencoba. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Volume sebuah kubus adalah 19.683 cm3. Pertanyaannya, berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Baik, mari kita bahas. Nah, masih ingat volume mengenai kubus? Baik, volume kubus rumusnya adalah P sama dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk, atau disimbolkan R dikali R dikali R. Simbol dalam matematika ini fleksibel ya, tidak harus R. Kadangkala nanti sampean akan menemui rumus volume adalah P sama dengan S dikali S dikali S. Nah, karena perkaliannya ada 3, maka dalam matematika dinotasikan dengan pangkat 3 atau R pangkat 3. Ini nanti kalian juga menemui disimbolkan dengan S ya. Jadi volume kubus itu bisa dituliskan dengan P sama dengan R pangkat 3 atau P sama dengan S pangkat 3. Ataupun bebas, kalian menggunakan rumus sendiri V sama dengan K pangkat 3 juga boleh, sembarang seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang diketahui. Dan di sini yang diketahui volumenya. Jadi di bawah V ini kita tuliskan angka volume kubus yang diketahui 19.683. Nah, pertanyaannya adalah kan disuruh mencari panjang rusuknya. Berarti yang ditanyakan adalah R. Nah, ini kan R pangkat 3, berarti pangkat 3-nya harus dihilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Ya, kebalikannya pangkat 3 kemarin apa? Ya, kita balik. Kebalikannya pangkat 3 adalah akar pangkat 3. Jadi, R pangkat 3 ini harus kita akar pangkat 3. Karena yang kanan di akar pangkat 3, yang ini, yang kiri juga harus di akar pangkat 3. Bayangkan saja ini adalah jembatan atau dukungan yang ada di TK. Kalau yang sebelah kanan ini dihilangin 1 kilo, berarti supaya imbang, yang kiri ini juga harus dihilangkan 1 kilo. Kalau yang sebelah kanan ini ditambahi akar pangkat 3, berarti supaya imbang, yang kiri ini juga harus dikasih akar pangkat 3. Nah, berikutnya adalah karena ini kebalikannya pangkat 3, kemudian kok di akar pangkat 3, berarti jadi hilang, tinggal R saja. Kan tujuannya mencari R panjang rusuk kubus. Nah, sekarang sampai di sini maka kita sudah menemukan R-nya, tinggal kita operasikan. Masih ingat bagaimana mencari akar pangkat 3? Baik, sekarang kita bahas. Yang langkah awal adalah pisahkan 3 digit dari belakang. Dipisahkan menggunakan titik. Kemudian lihat angka yang depan, 19. Cari bilangan berapa kalau dipangkatkan 3 mendekati 19. Tidak boleh lebih dari 19. Makanya bilangan kubik 1 sampai 9 itu wajib hafal supaya bisa mengerjakan akar pangkat 3. Bilangan kalau dipangkatkan 3 yang mendekati 19 tidak boleh lebih dari 19 adalah 2. Karena kalau 3, 27 ya, melebihi. Maka
ini kira-kira adalah 2 yang mendekati, maka ditulis 2 di atas ini. Langkah berikutnya, kita lihat angka yang paling belakang yaitu 3. 3 ini kita pangkatkan 3, yaitu menghasilkan 27. Kemudian kita ambil angka yang paling belakang yaitu 7, maka diletakkan di sini. Jadi hasil dari akar pangkat 3 dari 19.683 adalah 27. Jadi R adalah 27 cm. Sehingga bisa disimpulkan bahwa panjang rusuk kubus tersebut adalah 27 cm. Baik, itulah bagaimana cara mencari panjang rusuk kubus. Selamat mencoba. Nah, perhatikan gambar kubus berikut. Nah, jika model kubus terbuat dari karton, kemudian diiris pada sisi-sisinya menurut aturan tertentu, dan hasilnya direntangkan, maka akan terbentuk jaring-jaring kubus. Nah, jika kubus tersebut dipotong dengan cara yang berbeda, maka menghasilkan juga jaring-jaring kubus yang berbeda. Inilah jaring-jaring kubus yang lainnya. Berikutnya, silakan kerjakan soal latihan berikut. Selamat belajar.